Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu.
Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel,
Seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williad malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan.
Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka. Ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana.
Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun, kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williad malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku, baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon.
Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik.
Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024.
Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Peradi, Williard Malam menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024.
Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024.
Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan.
Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya, sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya.
Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto, salah satu saksi kasus Vina, didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana, meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di Jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina.
Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williad malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut.
Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya, sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansyah. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian.
Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto, salah satu saksi kasus Vina, didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana, meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina.
Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Wiliad malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel,
Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansyah. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam.
Kesaksian Dede dan Aep inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario Aep dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan Aep ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, Aep tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.
baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williad malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku, baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup.
Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Peradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon.
Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik.
Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024.
Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Peradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024.
Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting, bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024.
Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williad Malam menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan.
Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya, sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya.
Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting, bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry, hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina.
Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Peradi, Williard malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut.
Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka. Ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian.
Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dhani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dhani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dhani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting, bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry, hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina.
Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel.
Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka. Ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam.
Kesaksian Dede dan Aep inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario Aep dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan Aep ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, Aep tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting, bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry, hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.
baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup.
Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon.
Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik.
Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024.
Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024.
Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting, bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024.
Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan.
Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya, sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya.
Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di Jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina.
Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut.
Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya, sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian.
Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto, salah satu saksi kasus Vina, didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana, meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina.
Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williad malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel.
Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka. Ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam.
Kesaksian Dede dan Aep inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario Aep dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan Aep ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, Aep tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting, bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry, hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.
baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williad Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup.
Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williad malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon.
Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik.
Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024.
Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Peradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024.
Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024.
Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry, hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan.
Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya, sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya.
Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto, salah satu saksi kasus Vina, didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di Jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana, meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di Jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina.
Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut.
Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya, sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian.
Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto, salah satu saksi kasus Vina, didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana, meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina.
kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williad malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel,
Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka. Ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam.
Kesaksian Dede dan Aep inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario Aep dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan Aep ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, Aep tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting, bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry, hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.
baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Wiliad malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup.
Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting, bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry, hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon.
Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik.
Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024.
Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malam menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024.
Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024.
Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan.
Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka. Ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya.
Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting, bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry, hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina.
Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas, ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut.
Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian.
Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto, salah satu saksi kasus Vina, didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana, meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina.
Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Peradi, Williard malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel,
Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansyah. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam.
Kesaksian Dede dan Aep inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario Aep dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan Aep ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, Aep tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.
baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williad malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka. Ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup.
Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia. Kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024.
Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut.
Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Peradi, Wiliad Malo menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabar Eskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon.
Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024. Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik.
Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024. Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024.
Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Peradi, Williard malah menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian, gestur, sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai seumur hidup. Susno yang terlibat aktif mengikuti kasus ini pun meminta agar aparat penegak hukum, khususnya hakim untuk mengadili sidang PK para terpidana dengan baik. Kalau tetap mempertahankan ini adalah pembunuhan khususnya hakim, maka nasib orang yang di dalam tembok penjara kasihan, itu anak manusia kalau polisi dan jaksa sudah selesai, ya tinggal hakim jangan ngeyel, katanya. Dianggap menjebak dan diduga ikut terlibat merekayasa, pengacara terpidana kasus Vina, Sudirman yang ditunjuk Polda Jabar didesak agar dipecat. Hal itu diungkap oleh Ketua Indonesia Peliswat Sugeng Teguh Santoso. Sebab menurut Sugeng, pengacara itu telah menjebloskan Sudirman dalam rekayasa kasus Vina Cirebon. Padahal sebagai pengacara, seharusnya bisa membela hak Sudirman di kasus Vina Cirebon. Sugeng Teguh Santoso mengatakan, Sudirman dijadikan seperti saksi mahkota oleh kepolisian untuk menjerat 7 terpidana lain, padahal semua terpidana sudah membantah. Sudirman dalam hal ini adalah korban tindakan dari tidak profesional, tindakan melanggar hukum, dari penyidik kepolisian dan juga termasuk diduga Ibtu Rudiana, ayah korban Eki, kata Sugeng dikutip dari salah satu TV swasta, Senin, 2 September 2024.
Terkait pengakuan Sudirman di hadapan penyidik bahwa ia mengaku memukul Vina dan Eki, menurutnya hal itu merupakan pengakuan palsu. Pengakuan yang didapatkan karena tekanan fisik dianiaya, kata Sugeng. Apalagi dia dalam kondisi yang secara mental tidak sekuat 7 terpidana lain, tambahnya. Sugeng Teguh Santoso juga menyoroti pengacara Sudirman yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Menurutnya, peran pengacara Sudirman itu sesat. Bukannya membela hak Sudirman tetapi malah menjebloskan Sudirman untuk kepentingan rekayasa kasus oleh oknum penyidik berjalan mulus, ungkapnya. Ia menegaskan, pengacara seperti itu harus dipecat dari organisasi profesi manapun. Pengacara yang jadi alat dari oknum penyidik guna memuluskan rekayasa kasus harus dipecat oleh organisasinya. Pengacara ini adalah pengacara abal-abal, Tandansya. Sosok Bribka Dani Hermansyah, anggota Polda Jawa Barat kini jadi sorotan. Hal itu karena Bribka Dani banyak membantu Peggy Setiawan saat berada di dalam penjara. Dani Hermansyah menjadi perbincangan publik lantaran dia rela memberikan jatah makannya untuk Peggy Setiawan yang pada saat itu ingin sahur. Tak hanya itu, Dani Hermansyah juga disebut Peggy Setiawan merupakan sosok polisi yang baik dan bersahabat. Disebut-sebut sebagai salah satu polisi baik oleh Peggy Setiawan, Bribka Dani Hermansyah ternyata memiliki sejumlah prestasi membanggakan. Pertama kali bertugas di Brimob Kelapa II, Kota Depok, Bribka Dani Hermansyah mengaku mendapat banyak pengalaman selama bertugas di kepolisian. Selain pernah bertugas sebagai pasukan perdamaian di wilayah Afrika Tengah, Bribka Dani Hermansyah juga menjadi salah satu penerima penghargaan tertinggi dari PBB. Di mata Dani Hermansyah, Peggy Setiawan merupakan sosok yang tak bertingkah saat di penjara. Dani Hermansyah menegaskan, jika Polda Jawa Barat menciptakan suasana di dalam penjara menjadi religius. Dede alias Dede Riswanto salah satu saksi kasus Vina didesak untuk dijadikan tersangka atas kesaksian palsu. Hal itu muncul jelang sidang PK para terpidana kasus Vina yang dimulai pada Rabu, 4 September 2024. Dede Riswanto benar-benar terjebak dalam pengakuannya sendiri soal kasus Vina Cirebon. Dede Riswanto tak memiliki bukti terkait pengakuannya soal AF di kasus Vina Cirebon. Dalam kesaksian sebelumnya, Dede bersama AF Rudiansyah mengaku melihat peristiwa mengejaran dan pelemparan batu sebelum Vina dan Eki ditemukan sekarat di jembatan Talun 2016 silam. Kesaksian Dede dan AF inilah yang menjadi dasar 7 terdakwa dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Kini, setelah 8 tahun berlalu, Dede mengakui bahwa kesaksiannya itu palsu dan dia hanya mengikuti skenario AF dan Ibtu Rudiana. Namun, sebelum mengaku, pihak kuasa hukum para terpidana telah melaporkan Dede dan AF ke Bareskrim Polri terkait kesaksian palsu tersebut. Jutek Bongso, kuasa hukum para terpidana meminta Bareskrim Polri segera menetapkan Dede sebagai tersangka. Kami melaporkan sebelum dia mengaku depan media dan datang ke Kang Deddy Mulyadi. Dan dia sudah mengaku di depan umum dan tim kuasa hukum bahwa kesaksiannya saat itu palsu, kata Jutek dikutip dari tayangan salah satu TV swasta pada Jumat, 30 Agustus 2024. Menurut Jutek, dengan Dede menjadi tersangka, maka akan ada bukti yang terkonfirmasi bahwa kesaksian yang digunakan untuk menghukum 7 terdakwa adalah kesaksian palsu. Belum terlambat Bareskrim, untuk segeralah diperiksa dan ditetapkan tersangka, pinta Jutek. Menurut Jutek, sudah jelas bahwa Dede mengaku memberikan keterangan palsu, sehingga polisi tidak perlu berlama-lama untuk menetapkannya sebagai tersangka. Kalau Dede sudah ditetapkan tersangka, AF tinggal nunggu waktu diperiksa dan jadi tersangka, tegasnya. Beriringan dengan kasus Vina Cirebon yang masih berlangsung, saksi baru yang sempat muncul ke publik akhirnya turut diperiksa penyidik. Satu di antara saksi baru tersebut adalah Adi, seorang pejalan kaki yang mengaku sempat melihat kecelakaan sejoli diduga Eki dan Vina di jembatan Talun 2016 silam. Kini disebut sebagai saksi baru dan saksi kunci. Adi diperiksa penyidik, namun dalam pemeriksaannya ternyata ia nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Bukti itu membuat penyidik Bareskrim Polri yang menangani kasus Vina tak bisa berkutik. Adi menceritakan awal mula muncul di publik, yakni saat menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi pada awal 2024.
Namun kata Adi, penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya, Adi rupanya sudah menyimpan bukti email yang dia kirim kepada Ferry. Hal itu lantas membuat penyidik bungkam. Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri katakan, sulit cari kebenaran dalam kasus Vina, sehingga sengkarut dalam kasus tersebut tak kunjung tuntas. Menurut Reza, juga ada masalah etik yang kemungkinan dilakukan oleh sejumlah penyidik yang menangani kasus Vina. Reza menuturkan, ia telah banyak berdiskusi dengan para ahli terkait kasus Vina. Reza katakan ada ahli yang menyebut sejumlah penyidik telah melakukan kejahatan. Maka, lanjut Reza, di samping berkonsentrasi pada aspek pidana dalam kasus Vina, persoalan etik yang diduga dilakukan sejumlah penyidik juga harus jadi perhatian. Untuk itu ia menilai penyidik Polri dan Polda Jabar juga harus turut ditelisik dalam menangani kasus Vina. Kini 7 orang tersebut tengah mengajukan PK untuk mencari keadilan. Reza Indragiri Amriel, seorang ahli psikologi forensik menuturkan, data percakapan terakhir antara Vina dan temannya bisa jadi kunci penting dalam proses hukum. Percakapan terakhir antara Vina tersebut disampaikan oleh salah satu anggota tim hukum dari Sakat Tatal, Edwin Partogi. Ekstraksi data itu menunjukkan bahwa Vina masih berkomunikasi terakhir kali pada pukul 22.17 WIB, yang berarti ia masih hidup pada jam tersebut. Reza pun tak tinggal diam, ia juga akan menanyakan keaslian bukti tersebut ke pihak terkait. Apabila terbukti valid, Reza menilai alat bukti tersebut bisa dimanfaatkan oleh kedua belah pihak. Baik bagi para terpidana yang mengajukan PK, maupun oleh polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Adi Haryadi saksi kunci kasus Vina nyaris masuk jebakan penyidik Bareskrim Polri. Untungnya, Adi Haryadi saksi kasus Vina memiliki bukti penting. Selama ini Adi Haryadi mengaku melihat kecelakaan pengendara pria yang membonceng wanita di Jembatan Talun pada Sabtu 27 Agustus 2016. Adi lalu bercerita awal mula muncul di publik. Ia katakan pertama kali menghubungi Ferry asisten Deddy Mulyadi lewat email sekitar awal Agustus 2024. Namun penyidik Bareskrim Polri justru menudingnya bohong karena melihat ia sudah dimunculkan pengacara terpidana kasus Vina pada bulan Juli 2024. Dalam handphonenya Adi rupanya sudah menyimpan bukti pamungkas. Ia sengaja melakukan screenshot email yang dia kirim kepada Ferry. Bukti itu pun membuat penyidik Bareskrim Polri tak bisa mengelak lagi. Kuasa hukumnya dari Pradi, Williard Malam menerangkan, kliennya menyaksikan bahwa Vina dan Eki meninggal akibat kecelakaan tunggal, bukan pembunuhan.
Pakar psikologi forensik, Reza Indragiri mengaku was-was tentang sikap Mabes Polri terkait kasus Vina. Dikatakannya, para terpidana di kasus tersebut sudah melakukan pergerakan maju bersama kuasa hukum masing-masing. Para terpidana berusaha memperjuangkan nasib mereka dan pada saat yang sama menghormati mekanisme hukum yang ada. Namun, hal itu berbanding terbalik dengan sikap Mabes Polri. Pada sisi lain, terus terang yang membuat saya agak was-was adalah respons dari Mabes Polri sendiri, katanya, dikutip dari tayangan salah satu TV swasta, Jumat, 16 Agustus 2024. Reza mengaku baru-baru ini mengunjungi situs resmi Humas Mabes Polri. Namun, ia tidak menemukan pemberitaan atau update terbaru tentang kasus Vina di situs tersebut. Sayang beribu sayang, ternyata pemberitaan berarti sikap dari Mabes Polri terkait kasus Cirebon terakhir kali muncul pada 23 Juni 2024. Selepas itu sampai sekarang belum ada pernyataan apapun, belum ada pemberitaan apapun yang entah itu langkah maju, entah itu langkah mundur atau langkah di tempat, ungkap dia. Rangkaian gestur sedemikian rupa itu, kata Reza, menjadi alasan baginya dan masyarakat untuk khawatir adanya kemungkinan kasus Vina tak lagi masuk dalam prioritas kerja Polri. Padahal, ia berharap pembentukan tim khusus yang menangani kasus Vina merupakan langkah maju Polri mengurai sengkarut ini. Sidang perdana peninjauan kembali, PK, 6 terpidana kasus Vina Cirebon akan dihelat di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, Jawa Barat, pada Rabu, tanggal 4 September tahun 2024. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purn, Susno Duaji, melihat bukti-bukti yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pembunuhan sudah mulai rontok, berguguran. Susno pun menyenggol hakim yang akan memimpin sidang PK lagi agar benar-benar mengadili secara adil. Ia berpesan agar hakim tak ngeyel. Pensiunan Jenderal Polri Bintang 3 itu mengatakan bahwa sebenarnya aparat penegak hukum maupun orang yang ahli di bidang hukum mengetahui bahwa kasus ini sangat lemah dibuktikan sebagai pembunuhan. Namun, mereka dinilai Susno pura-pura tidak tahu. Ya, sebenarnya mereka tahu dalam hatinya ini kecelakaan bukan pembunuhan, tapi mereka pura-pura aja kan, kura-kura dalam perahu, pura-pura tidak tahu mereka, ujar Susno seperti dikutip dari YouTube channelnya yang tayang pada Minggu, tanggal 1 September tahun 2024. Padahal, dampak yang dialami para terpidana dengan putusan hakim itu bukan main-main. Akibat kasus yang disetting sebagai sebuah pembunuhan itu, mereka harus mendekam di balik jeruji besi sampai